Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mereview 2 jurnal penelitian sebagai tugas seminar akuntansi kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kasmi bersama 2 teman saya, Raina Karina dan Nabila Lutfi. Jurnal pertama yang akan kami review berjudul Analisis Biaya Peluang dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri Bahan Baku Olahan pada CV Carmelindo. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal EMBA atau Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi tahun 2016, volume 4, nomor 1, halaman 431 sampai dengan halaman 440. Penelitinya dilakukan oleh 3 orang, Richard Koyongian, Jan C.J. Tinangon, Inggriani Elim. Tujuan penelitian ini sudah ditulis secara jelas di halaman 432 di bagian tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini bagaimana menerapkan teori biaya peluang dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Motivasi penelitian ini dapat kita lihat di halaman 432 bagian latar belakang paragraf pertama, yaitu setiap usaha perorangan atau perusahaan besar, menengah dan kecil memerlukan sikap yang kritis dalam setiap pengambilan keputusan yang ditinjau dari segala aspek demi kelangsungan usaha tersebut. Namun, harus secara kritis dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi dan perhitungan yang tepat. Fenomena penelitian ini dapat kita lihat di halaman 432 bagian latar belakang paragraf ketiga dan baris ke-6. Di bagian paragraf ini sudah menjelaskan tentang karakteristik usaha ini. Kadangkala industri ini memiliki peningkatan permintaan dari konsumen sehingga seringkali terdapat permasalahan biaya peluang atau opportunity cost, di mana terdapat pilihan untuk memproduksi bahan dan menyalurkan hasil produksi dengan peralatan sendiri atau menyewa peralatan yang tentunya akan jarang digunakan bila permintaan tersebut menurun. Hasil dari penelitian ini dapat kita lihat di halaman 439 di bagian pembahasan baris ketiga. Ditinjau dari biaya diferensial, sebaiknya CV Carmelindo memproduksi bahan baku olahan sendiri sehingga dapat terjadi penghematan biaya yang cukup besar, sehingga dapat lebih menguntungkan perusahaan. Sedangkan jika ditinjau dari laba diferensial, CV Carmelindo sebaiknya memproduksi bahan baku sendiri agar terjadi kenaikan laba. Terdapat pula pengaruh biaya peluang yang timbul jika CV Carmelindo menyewakan lahan perkebunan pala milik perusahaan. Maka pilihan untuk memproduksi sendiri menduduki posisi lebih mahal, sehingga pada posisi ini keputusan akan beralih menjadi membeli dari luar. Lalu, untuk penelitian terdahulu dilakukan oleh Tumbol dan Tilar. Dapat kita lihat di halaman 434 pada paragraf pertama, Tumbol melakukan penelitian pada tahun 2014 yang berjudul Analisis dengan menggunakan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri bakso pada Bakso Pasuruan. Dari hasil penelitian ini, agar rumah makan Bakso Pasuruan dapat mencapai target laba yang diinginkan, yaitu laba mengalami peningkatan dengan memproduksi produk sendiri. Selain itu, penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Tilaar pada tahun 2015. Dapat kita lihat di halaman 435 yang berjudul Analisis Biaya Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri Bahan Baku Daging Ayam Olahan. Studi kasus pada perusahaan Adi Paslah. Dan untuk hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT Adi Paslah mengalami peningkatan jika memproduksi ayam potong sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan pada jurnal ini dapat dilihat di halaman 439 pada bagian penutup.
bahwa analisis biaya diferensial dan biaya peluang mempunyai manfaat bagi CV Carmelindo dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada jurnal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan penulis cukup mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh si pembaca. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu penulisan masih kurang rapi dan kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi. Jurnal selanjutnya yang akan kita review berjudul The Use of Managerial Accounting as a Tool for Decision Making by Manufacturing Companies in Albania. Jurnal ini diterbitkan oleh Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies pada tahun 2016, volume 2, nomor 1, halaman 44 sampai dengan halaman 52. Jurnal ini diteliti oleh Mustafa dan Erald Kasa. Tujuan dalam penelitian ini dapat ditemukan pada bagian abstrak halaman 44 baris ke-7, yaitu mengidentifikasi teknik akuntansi manajerial yang digunakan pada perusahaan manufaktur di Albania. Sedangkan untuk motivasi dalam penelitian ini dapat ditemukan pada bagian abstrak halaman 44 baris ke-3 yang menyatakan akuntansi manajerial memberikan cara yang tepat untuk memahami aktivitas perusahaan, khususnya yang memiliki aktivitas manufaktur. Ini membantu para manajer dan pemilik perusahaan untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang data keuangan perusahaan. Fenomena dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa kasus yang terjadi di Albania, di mana sebagian besar keputusan diambil oleh pemilik organisasi. Pemilik tidak banyak mendengarkan manajer mereka, dan mereka tidak memberikan banyak ruang kepada manajer untuk membicarakan suatu masalah. Penelitian dengan tema yang sama tentang penggunaan teknik akuntansi manajerial di negara yang berbeda juga pernah dilakukan oleh Daley et al. Pada tahun 1985 di USA dan Jepang, oleh Cronenberg dan Schoenfeld pada tahun 1990 di Jerman, dan oleh Nako, Sela, Dolani pada tahun 2010 di Albania. Pernyataan ini dapat ditemukan pada halaman 48 bagian tinjauan pustaka. Pada bagian hasil penelitian dapat kita temukan pada halaman 50 sampai dengan 51 yang menyatakan bahwa ada alasan tertentu yang diberikan oleh orang yang diwawancarai mengapa teknik ini tidak banyak digunakan di perusahaan manufaktur Albania sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengetahui pentingnya teknik akuntansi. Yang kedua, berpikir dan menganggapnya sebagai buang-buang waktu. Yang ketiga, kurangnya staf yang terampil. Dan yang terakhir, sebagian besar keputusan diambil oleh pemiliknya sendiri. Lalu, kesimpulan pada penelitian ini yaitu perusahaan Albania tampaknya berada jauh di belakang situasi yang diharapkan karena kurangnya informasi dalam menggunakan teknik akuntansi manajerial untuk mendapatkan keuntungan dari teknik ini dalam pengambilan keputusan. Manajer harus mengetahui teknik ini sesegera mungkin agar dapat bersaing. Pernyataan ini dapat kita temui pada halaman 51. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Kelebihan pada jurnal ini ialah sudah menjelaskan tujuan dengan baik dan alur penelitian sangat jelas. Sedangkan untuk kekurangannya ialah bahasa yang digunakan penulis sulit dipahami maksudnya oleh pembaca dan kurang menjelaskan motivasi serta masalah yang diteliti sehingga pembaca sulit memahami apa yang diteliti. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.